Anan kenapa minum begitu banyak sama kamu? Padahal nggak kuat minum alkoholnya juga tinggi. Kamu ngapain? Kamu suka sama aku. Apa sih? Bilang dong. Aku pengen denger kamu bilang. Kamu suka sama aku. Bukannya udah pernah bilang. Aku pengen denger kamu bilang lagi. Kalau kamu gimana? Kamu suka sama aku. 11 Ceng. Aku punya rahasia. 11 Ceng, kalian udah balik. Bibi Mei dateng, kita pulang dulu ngobrol pelan-pelan. Ayo pergi. Masa belum dateng? Kenapa pakai sepatu gitu? Nggak tahu. Piyama juga nggak tahu kemana. Pinjem baju kamu aja. Kata orang salah satu hal yang harus dilakukan waktu pacaran. Yaitu pakai baju pacar. Pakai baju juga harus lihat musim, apalagi kamu baru aja mandi. Gimana kalau sakit? Ada kamu. Sakit juga nggak takut. Aku bener-bener manjain kamu. Kalau gitu kamu bakal nyesel. Nyesel. Nyesel kenal sama aku. Nyesel manjain aku. Barusan di depan pintu kamu udah nanyakan. Kalau gitu sekarang denger baik-baik. 11-11. Aku suka sama kamu. Seumur hidup. Suka sama kamu.
Bu 11 Cheng. Aku benar-benar suka sama kamu. Ayo. Minum ini. Si kecilku, kamu masih mabuk. Di luar udah pada ribut. Ada apa sih? Beberapa media nggak bertanggung jawab tiba-tiba ngepost foto kamu sama Fuboya. Judul beritanya sangat sensasional. Sekarang seluruh Huayan salah. Seluruh industri kosmetik sedang heboh. Apa? Kenapa bisa begini? Aku tidak bertemu Fuboya kemarin. Baiklah, jangan bicara itu dulu, cepat ganti baju. Aku sekarang sedang menuju rumah keluargaku, aku khawatir sebentar lagi wartawan akan memblokir pintu rumahmu. Bagaimana dengan Bu 11 Cheng? Dia bersama situ tadi malam. Kembali ke Huayan untuk menangani keadaan darurat. Kamu masih mikir apa? Cepatlah. Bagaimana ini? Anan. 11-11 cepat naik mobil. Sabuk pengaman. Mereka sudah keluar sekarang. Mungkin sedang menuju rumah temannya. Alamatnya aku kirim ke kalian. Situ Shuo bilang banyak wartawan sedang menuju rumah keluargaku. Aku khawatir kamu tidak bisa menanganinya sendirian, mari aku bawa kamu pulang dulu. Situ Shuo dan Gu 11 Cheng tadi malam sudah pergi ke perusahaan untuk menangani masalah ini, percayalah semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Foto itu sebenarnya bagaimana? Kemarin kamu selalu bersamaku, kamu lihat Fuboya. Tapi di tengah-tengah aku memang keluar sebentar. Mungkinkah foto itu diambil saat itu? Tapi kenapa? Sekarang kamu jangan mikir apa-apa, nanti pasti akan diselidiki. Tidak apa-apa, ayo kita pergi. Katanya bosku kita punya tunangan. Benarkah? Tentu saja benar. Katanya tunangannya itu selingkuh. Selingkuhnya orang dari grup saingan kita. Nyonya bos benar-benar hebat. Wakil bos, wakil bos. Apa yang mereka katakan jangan kamu pedulikan, mereka tidak tahu, apa-apa hanya ngomong Apa sembarangan. yang mereka katakan tidak penting. Apa yang media katakan baru penting. Aku sudah mengumpulkan media dan wartawan yang kita kenal. Sore ini akan ada konferensi pers untuk klarifikasi. Semuanya akan terselesaikan. Sisi nenek, aku juga sudah meminta Tante Mei menemani dia jalan-jalan. Semoga sebelum dia kembali, semuanya sudah selesai.
Semuanya aku Gu 11 Cheng. Nona Hi. Nona Hi, siapa pria di foto itu? Sudah berapa lama kita kenal? Jangan difoto. Bukan aku, bukan aku. Jangan difoto, kamu jangan difoto. Aku tidak. Jangan difoto, 11-11. Jangan difoto. Aku tidak, bukan. Katakan sesuatu pada kami Nona Hi. Nona Hi, bisakah kami mewawancarai Anda? 11-11 pergi, siapa ini? Nona Hi. Nona Hi, katakan sesuatu. Jangan difoto, Nona Hi, jangan difoto. Nona Hi, bisakah Anda menjelaskan? Jangan difoto, pergi. Jangan difoto, Nona Hi, katakan sesuatu, Nona Hi. Nona Hi. Nona Hi. Ini serahkan padamu. Semuanya aku masih ada urusan pribadi. Kita bertemu malam ini. Baik, Pak Gu. Tidak ada yang mengikuti kita kan? Tenang, di sini aman. Aku akan telepon 11 Cheng dulu. Ada beberapa hal yang ingin kusampaikan padamu secara pribadi. Apakah itu foto-foto itu? Tidak perlu Boya, aku sangat percaya padamu. Beberapa malam ini kita bahkan tidak bertemu, bagaimana mungkin ada foto skandal seperti itu? Pasti ada orang yang punya niat jahat yang memasukkannya. Atau wartawan yang membuat berita tanpa dasar. Sembarangan. Antara kita tidak pernah ada hubungan skandal. Boya, kamu adalah temanku, dan kamu menjaga semua rahasiaku. Pasti ada orang yang tidak hanya ingin merusak hubunganku dengan 11 Cheng, tapi juga ingin melukai persahabatan kita. Aku akan telepon 11 Cheng sekarang membersihkan semua rumor. Suyan 11. Mengapa kamu selalu memikirkan orang lain? Tidak bisakah kamu sedikit egois? Pikirkan dirimu sendiri baik. Boya, kamu kenapa? Atau kamu tahu sesuatu? Aku yang melakukannya. Apa maksudmu? Semua ini aku yang melakukannya. Sejak kemarin di bar, ganti minuman yang kamu minum dengan Lu Anan dan menjauhkannya. Mengambil foto mesra denganmu dan kemudian mengirim semua foto ke belasan media dan wartawan. Memberitahumu di depan rumah Lu Anan bahwa semua ini adalah perbuatanku. Fuboya, apa yang kamu bicarakan? Semua ini adalah perbuatanmu. Kenapa? Demi Nangong. Nangong Liuli. Dia adalah orang yang sangat aku cintai. Cepat pergi. Halo. Apakah kamu orang Tiongkok? Bertahanlah, jangan tidur. Jangan takut, aku akan memanggil ambulans untukmu. Halo, ada orang yang terluka. Aku di Fifth Avenue. Cepat. Jangan tidur, bertahanlah, bicaralah denganku. Siapa namamu? Tahun-tahun di luar negeri.
adalah masa tersulit dalam hidupku. Aku sendiri hampir menyerah. Hingga saat Nangong muncul. Dalam hidupku yang suram, akhirnya muncul secercah cahaya. Aku jatuh cinta padanya. Meski aku tahu di dalam hatinya juga terukir seseorang yang penting. Tapi tidak apa-apa, asalkan bisa menemaninya. Bagiku, sudah cukup. Aku mengerti. Aku ingin dia bahagia, ingin dia mendapatkan kebahagiaan. Bahkan jika pada akhirnya yang menemaninya bukan aku. Tidak apa-apa, nyawaku adalah miliknya. Bagaimana aku harus membalasnya? Tidak berlebihan. Ketika dia tahu Gu 11 Cheng punya pacar, sangat menderita. Aku melihatnya menderita. Hatiku seperti ditusuk jarum. Seperti dicabik pisau, aku lebih menderita darinya. Jadi aku memutuskan merusak hubungan Gu 11 Cheng dengan pacarnya. Apakah kamu masih Fuboya yang aku kenal sejak kecil? Maaf. Membuatmu kecewa. Jadi, aku dengan sengaja ingin mendekati pacar Gu 11 Cheng, bahkan mengemudi di sekitar rumahmu, hanya untuk mencari cara untuk menjalin hubungan dengan pacar Gu 11 Cheng. Non, kamu baik-baik saja kan? Jadi hari itu, kamu menabrak taksi yang aku tumpangi. Bahkan kecelakaan itu direncanakan. Aku sudah menghitung segalanya, tapi aku tidak menyangka pacar Gu 11 Cheng ternyata adalah kamu. Sungguh konyol. Jadi kamu bergabung dengan Huayan dan kerjasama dengan perusahaan Jerman juga sengaja. Aku mendengar Gu 11 Cheng berminat bekerja sama dengan Lipman. Dan tahu mereka kekurangan dasar pahak harga. Lalu aku menemui Lipman dan menawarkan harga yang tidak bisa dia tolak. Sungguh usaha yang luar biasa. Tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar jatuh cinta pada Gu 11 Cheng. Bagaimanapun aku memperlakukanmu, kamu tidak goyah sedikit pun. Aku benar-benar tidak punya cara lagi. Jadi aku hanya bisa menyuruh orang memotret kita di bar. Jangan katakan lagi. Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu rela menyakiti orang lain demi kebahagiaan orang yang kamu cintai. Apakah ini yang kamu sebut cinta? Kalian gila, kalian tahu tidak? Kamu sudah menyakiti orang lain, kamu akan membuat Huayan kacau. Mengapa kamu harus melakukan ini? Aku tidak peduli lagi, aku hanya bisa untuk Nangong. 11-11, jika kamu mau melepaskan Gu 11 Cheng, mengembalikannya pada Nangong, aku akan mengumumkan. Semuanya adalah rencanaku, semua kesalahan aku yang tanggung. Fuboya. 11-11 kamu dan Gu 11 Cheng tidak cocok. Asalkan kamu melepaskan cintanya. Fuboya, aku masih menganggapmu teman. Tidak menyangka kamu seperti ini mulai hari ini. Aku tidak ingin ada hubungan lagi denganmu. Anggap saja kita tidak pernah kenal. 11-11-11-11. 11-11, mari kita bicara lagi. Lepaskan, aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Lepaskan. 11-11, jangan lupa. Kamu masih punya rahasia besar. Lepaskan. Fuboya. Gu 11 Cheng, jangan Gu 11 Cheng. Fuboya, aku tidak peduli siapa kamu, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Asal kamu masih mengganggu 11-11, aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Gu 11 Cheng, aku mohon jangan. Masalah ini belum selesai.
Aku akan perlahan-lahan menyelesaikannya denganmu. Jangan marah. Aku tidak marah, hanya hari ini terlalu kacau. Membuat hatiku juga kacau. Maaf. Semuanya salahku. Aku seharusnya tidak sembarangan percaya pada orang lain. Tidak seharusnya mabuk di luar. Karena aku jadi banyak masalah. Aku tidak takut seberapa kacau di luar. Aku hanya takut mereka akan menyakitimu. 11-11. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu sedikit pun. Apapun yang terjadi. Apapun yang harus dikorbankan. Aku akan selalu melindungimu di belakangku. Sebelas Cheng, ada sesuatu. Aku ingin memberitahumu. Katakan. Kamu pergi dulu ke mobil, tunggu aku akan segera kembali. Pergilah. Hei bos, Bagaimana? kali ini serius, ada wartawan yang memberitahuku. Fuboya baru saja mengundang wartawan untuk mengeluarkan pernyataan. Fuboya. Apa yang sebenarnya dia inginkan sampai sebesar ini? Sepertinya dia tidak hanya punya satu kartu. Aku juga tidak mengerti, tapi kita punya bukti. Fuboya dan Nangong Liuli pernah belajar bersama di luar negeri. Nangong Liuli. Aku juga terkejut saat baru tahu, dan kita punya bukti. Mereka berdua adalah teman. Tapi apakah ada hubungan lain? Sulit untuk dikatakan. Situ, tolong bantu aku cari semua pergerakan Nenggong setelah kehuaian. Kumpulkan semua bukti yang bisa didapatkan. Dan tolong kirim lebih banyak orang ke konferensi pers malam ini. Jangan biarkan mereka mendekati 11-11 lagi. Oke, mengerti. Apa kamu baik-baik saja? Dengan saya di sini tidak akan ada masalah. Santai saja. Malam ini ada konferensi pers di Huayan Hall. Saya akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Konferensi pers. Ayo pergi. Miss Nanggong, pacar kamu meminta kami untuk memberikan surat ini padamu.
Boya. Guzong datang Guzong. Guzong. Bagaimana pendapat Anda tentang ini Guzong? Guzong, apakah hubungan Anda dengan Hijin 11 benar Guzong? 11. Anan, kenapa kamu juga di sini? Siaran langsung sudah muncul di internet. Lihat ke kamera. Berbicaralah sedikit Guzong, jangan pergi Guzong. Berikan tanggapan, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, berikan penjelasan pada semua orang. Apakah ini benar Guzong? Bagaimana pendapat Anda tentang ini Guzong? Apakah Anda akan memberikan klarifikasi Guzong? Mohon tenang jawaban yang Anda inginkan. Saya akan memberitahu Anda satu persatu. Berita tentang tunangan saya yang berselingkuh adalah palsu. Dia dan Mr. Fu di foto itu hanya teman biasa. Saya dan tunangan saya selalu memiliki hubungan yang stabil. Sebagai CEO dari Huayan Group, saya bisa berjanji pada Anda di sini, berita yang dibuat-buat seperti ini tidak akan mempengaruhi peluncuran produk baru kami, dan juga tidak akan mempengaruhi fluktuasi saham grup. Beberapa kata ringan ini bagaimana bisa membuat orang percaya pada Anda? Apakah Anda punya bukti? Bisakah Anda menjelaskan secara detail? Dibuat-buat. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Mengapa Guzong bilang, hubungan saya dengan 11-11 adalah dibuat-buat? Bisakah Anda menjelaskan secara detail, jelaskan secara spesifik? Pihak lain di foto itu adalah saya. Anda ingin tahu kebenarannya. Bukankah seharusnya Anda mewawancarai saya? Kalau begitu katakanlah apa yang ingin Anda katakan. Anda jelaskanlah apa yang sebenarnya terjadi. Berbicaralah sedikit pada kami. Seperti yang semua orang pikirkan, antara saya dan tunangan Pak Gu adalah hubungan yang kalian bayangkan. Nona He Jinsi menyukai saya. Bukan, Tuan Gu Si Cheng Sio, Grup Huayan. Fu Boya kamu. Tinggal di sini saja, serahkan pada saya. Ada yang ingin kamu katakan lagi? Saya masih ingin mengatakan He Jinsi memanfaatkan status sebagai tunangan CEO Grup Huayan untuk merebut semua yang dimiliki Nona Nangong Liuli dari Departemen RD Grup Huayan. Semua desainnya, semuanya adalah hasil plagiat. Semuanya palsu. Apa kamu punya bukti? Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Bisakah kamu jelaskan secara detail? Sudah selesai. Situ. Ini adalah rekaman CCTV dari tunangan saya di bar pada hari kejadian. Rekamannya menunjukkan dengan sangat jelas ketika dia dan temannya memesan minuman, seseorang mengganti minuman mereka. Setelah dia mabuk, temannya diusir. Dalam keadaan tidak sadar, dia difoto bersama Tuan Fu ini. Dan ini adalah rekaman beberapa minggu lalu Nangong Liuli bertemu dengan sopir pribadi karena dendam pribadi. Nangong Liuli merencanakan untuk menipu tunangan saya ke pinggiran kota, hampir membuatnya dalam bahaya. Ketika saya mendapatkan bukti-bukti ini, saya tidak pernah berpikir untuk mempublikasikannya, tapi toleransi dan pengorbanan saya tidak berarti kamu bisa terus menekan dan menyakiti orang yang saya cintai. Fu Boya kamu dan Nangong Liuli telah melewati batas saya mulai sekarang. Dia bukan lagi bagian dari grup Huayan. Saya akan menyerahkan bukti-bukti ini kepada pengacara saya. Kalian harus bertanggung jawab. Saya akan membuat kalian bertanggung jawab sepenuhnya. Tenang saja. Apakah ini benar? Apa yang ingin kamu katakan? Kamu baru saja menuduh Pak Gu di atas panggung.
Jelaskan apa kamu punya bukti, jelaskan. Berikan tanggapan, jelaskan Tuan Fu, jelaskan. Semuanya ini palsu. Semua materi ini, semua ini hasil sintetis. Kalian harus percaya padaku. Aku yang mengatakan yang sebenarnya, aku yang mengatakan yang sebenarnya. Percayalah, aku mengatakan yang sebenarnya. Percayalah padaku. Kamu punya bukti apa untuk menjelaskan ini, jelaskanlah. Tidak. Tidak bisa menyerah begitu saja. Nangong masih menunggu kabar baik dariku. Kamu jelaskan secara detail ya, Pak. Jelaskanlah, jelaskanlah. Kamu jelaskan secara detail ya, Pak. Kamu pikir ini sudah selesai? Aku beritahu kamu tidak mungkin. Aku beritahu kamu, Gus Blas Cheng. Kamu dengarkan baik-baik. Kekasihmu yang sangat kamu cintai. Dia sebenarnya bukanlah Boya. Siapa ini, siapa ini? Jangan. Ada yang ingin kamu katakan. Kamu katakanlah 2 patah kata pada kami. Katakanlah pada kami, katakanlah 2 patah kata, kita jangan lanjutkan lagi. Semuanya aku yang lakukan, ini salahku. Biarkan aku yang menanggung. Nona Nangong, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Bukan dia. Bukan dia, bukan seperti ini, bukan dia. Bukan seperti ini. Aku yang melakukannya, bukan dia. Aku yang melakukannya, tidak ada hubungannya dengan dia, tidak ada Boya. hubungannya dengan dia. Mendesain untuk menjebak tunangan Pak Gu hampir membuatnya dalam bahaya. Boya. Serta semua yang baru saja aku katakan. Semuanya aku yang melakukannya. Boya. Semuanya aku yang melakukannya, tidak ada Apa yang hubungannya terjadi dengan dia, denganmu, tidak ada Boya? hubungannya dengan dia. Nona Nangong, kamu sama sekali tidak tahu apa-apa, Boya. Kamu tidak pernah terlibatkan. Jangan menyulitkannya, jangan menyulitkannya. Bukan. Boya, Nona Nangong, kamu benar-benar tidak tahu. Aku akan bertanggung jawab Kamu sekarang. ingin bertanggung jawab. Kamu ingin bagaimana bertanggung jawab? Aku bertanggung jawab, aku bertanggung jawab, aku bertanggung jawab. Boya. Sudah. Nangong. Ada beberapa hal yang ingin ku sampaikan padamu. Kita akan pergi. Aku ingin membawa keinginan terakhir, Boya. Kembali ke tempat awal kita bertemu. Nangong. Aku mungkin akan tinggal di sana cukup lama. Mungkin tidak akan kembali lagi. Aku tidak ingin berpamitan sendiri dengan 11 Cheng. Jadi, tolong sampaikan padanya. Selamat tinggal. Dulu aku membuat pilihan yang membuatnya tidak senang. Tapi saat itu aku pikir, dengan gelar yang bagus dari luar negeri, dan pekerjaan yang hebat, aku layak berdiri di sampingnya. Dan menjadi orang yang mengelola Huayan bersamanya. Tapi aku salah. Aku lupa. Semua hal bisa dihitung. Tapi hati dan cinta tidak bisa dihitung. Aku sudah mengecewakan cinta Boya. Tidak ingin sisa hidupku terkungkung dalam cinta yang tak terbalas ini. Sangat tidak adil untuk Boya yang telah pergi. Aku akan menyampaikan pesanmu pada 11 Cheng. Nangong. Jika kamu sudah memilih untuk pergi, aku harap di masa depan, kamu bisa menemukan dirimu kembali. Jaga dirimu baik-baik.
Aku yakin Boya juga pasti berharap kamu bisa hidup bahagia. Terima kasih. Aku juga berharap kamu dan 11 Cheng bisa mengatasi semua rintangan. Menghargai satu sama lain. Jadi kamu sudah tahu siapa aku kan? Siapa kamu atau bukan siapa? Bagiku, tidak ada artinya lagi. Dan juga, aku ingin meminta maaf. Karena impulsif, melakukan hal-hal bodoh padamu. Maafkan aku. Aku akan pergi. Semoga kamu juga bahagia. Dah? Ada apa? Lumayan. Kalau ada masalah ingat bilang sama aku. 11 Cheng. Aku takut ngomong yang sebenarnya. Kamu bakal ninggalin aku. Beneran gak ada. Gu makan yuk. Sebelas. Tolong ambilin teh buat aku. Sebelas. Yang aku minta teh. Bukan gula. Aku nggak lihat aku ganti. Ada apa sih? Nggak ada kok. Aku bisa lihat kamu udah beberapa hari ini nggak fokus. Mata kamu penuh sama pikiran. Kamu masih mikirin Fuboya ya? Meskipun dia udah pergi aku juga sedih. Tapi banyak hal dalam hidup yang nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita lakukan cuma jaga hati kita sendiri. Sayangi orang-orang di sekitar kita. Hargai setiap hari dalam hidup kita. Boya dan Nangong. Meskipun mereka udah bikin banyak kesalahan, tapi mereka nggak jahat. Aku juga bakal selalu ingat punya teman kayak mereka. Tapi 11 Cheng. Kalau suatu hari aku bikin kesalahan, kamu bakal maafin aku nggak? Nggak ada kalau-kalau. Apapun yang kamu lakukan atau salahin, aku bakal tetap sama sayang kamu. Memanjakan kamu. Cinta bukan cuma dua kata. Tapi hatiku dan semua tentang kamu. Sebelas Cheng, kamu terlalu baik.
Oh iya, kebetulan aku ada urusan kerja mau minta tolong. Lihat nih, ini data penjualan seri produk baru Huayan setelah diluncurkan. Awalnya udah ngerancang arah pengembangan. Ditambah sama desain kamu. Harapannya penjualan bakal bagus tapi datanya jauh dari perkiraan aku sama situ. Kayaknya ada masalah. Kamu punya solusi. Aku punya. Di depan sana. Dulu sebelum survei online, aku sering ke toko kosmetik komprehensif. Kamu yakin bisa? Percaya sama aku. Ayo. Kamu yakin bisa dapat data yang kamu mau? Tentu saja. Dulu aku sering survei di jalan ini. Yang dilihat itu kosmetik komprehensif, produk yang lagi tren dan penjualan offline. Kita kan promosi online. Pertama-tama jangan ketinggalan kategori, apalagi ketinggalan tren. Nggak mungkin orang lain udah jual masker asam buah molekul kecil. Kita masih stok masker hyaluronik. Kemari. Di sini catat. Sebenarnya survei offline itu penting banget. Semakin murah produknya, semakin menunjukkan nilai harga diterima masyarakat luas. Jadi, harus produksi dan jual produk kayak gini. Baru bisa penjualan melonjak, dominasi pasar besar-besaran. Gak nyangka kamu paham banget sama produk. Jadi sekarang apa kamu merasa? Dapat harta karun. Iya. Catat manual kayaknya lambat, tunggu aku foto dulu. Nggak bisa foto, ada suaranya. Maaf, apa yang sedang kalian lakukan? Cepat pergi, ayo cepat. Di sini nggak boleh foto. Manajer, tolong hentikan mereka. Berhenti. Sebelas kamu tunggu di sana bentar. Aku segera menyusul. Oke. Pergi aja. Sebelas Cheng lihat 2 gelas. Seharusnya nggak sakit lagi. Tapi, Cewek tercantik dan terlucu di dunia. kemari. Siapa yang ngajarin kamu ngomong begitu? Kakak yang paling tampan dan imut di dunia. Kakak minta aku kasih ke kakak perempuan. Terima kasih. Sama-sama.
Mr. Gu 11 Cheng, kenapa kamu ketawa? Aku mengundangmu untuk makan malam berdua tapi tak disangka. Mi 11-11 serius banget ya. Mr. Gu mengundang dengan serius. Tentu saja aku harus datang dengan serius. Enggak cantik ya? Sangat cantik. Duduk. Sebelas Cheng, obsesi kamu dengan angka genap. Belum sepenuhnya sembuh tapi demi kamu. Aku akan berusaha mengatasinya. Aku tahu kamu pasti bisa. Karena ada kamu di sampingku. Jadi kita harus berjanji. Di masa depan apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Selalu tidak berpisah, oke? Sebelas Cheng. Aku ingat kamu pernah bilang padaku aku percaya padamu. Apapun yang terjadi di masa depan, kita harus saling percaya. Saling bergantung. Barang ini, aku ingin memberikannya padamu. Apa ini? Aku tahu kamu suka riasan Hanfu. Aku juga suka melihat kamu pakai Hanfu. Jadi aku sengaja pesan jepit rambut giok ini, untuk mewakili cinta kita yang paling murni. 11-11. Aku mencintaimu. Aku bantu kamu memakainya ya. Sebelas Cheng aku. 11-11. Jadi setelah kamu tidak lagi berhubungan dengannya, kamu masih merindukannya dan cemas. Sedih ya? Ya kadang-kadang. Aku marah pada diriku sendiri. Sebenarnya aku pikir, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mr. Situ, aku pikir kamu ke depannya tidak perlu lagi datang ke sini untuk konsultasi. Sekarang semua reaksi emosional kamu sangat wajar. Hanya seorang pria biasa yang sedang bingung karena cinta. Kamu bilang, masalah hubungan intim saya sudah benar-benar sembuh. Ya tapi di sini kami juga
menyediakan konsultasi tentang percintaan. Jika kamu membutuhkannya, kamu bisa mencoba. Hijin 11. 11-11. Saya lihat kamu sekarang hidup dengan baik. Di mana ibumu? Apakah ibumu masih penting bagimu? Saya lihat kamu sekarang hidup sangat bahagia. Hampir melupakan kami. Hijin 11. Ada apa yang ingin kita bicarakan langsung? Apakah kamu yakin berani berbicara langsung dengan saya? Dimanapun saya muncul, kamu akan kehilangan segalanya. Suyan 11. Kenapa tidak kenal? Suyan 11. Hijin 11 wajahmu. Suyan 11. Hijin 11 wajahmu. Gagal operasi plastik dan melakukan perbaikan. Untungnya wajah ini masih terlihat baik. Ibumu. Jangan terburu-buru. Pinjamkan saya 3 juta, saya ada keperluan mendesak. Dari mana saya punya uang sebanyak itu? Bukankah kamu sudah minta uang dari 11 Cheng? Kenapa begitu cepat habis? Bisnis ada untung ada rugi, itu normal. Kalau tidak punya uang, minta saja ke Gu 11 Cheng. Ibumu. Jangan khawatir tentang ibu. Operasinya sangat sukses, sekarang dia pulih dengan baik di luar negeri. Bagaimana, lega kan? Sekarang cepat cari Gu 11 Cheng untuk minta uang. Hijin 11 jangan keterlaluan. Jangan banyak bicara. Saya tidak peduli caranya bagaimana. Cari Gu 11 Cheng untuk minta 3 juta. Kamu akan punya kesempatan bertemu ibu. Kalau tidak dapat uang, Hijin 11. saya kasih waktu 3 hari untuk berpikir. Saya tunggu kabar baikmu. Anan, ada sesuatu. Saya ingin berdiskusi denganmu. Kenapa tiba-tiba datang? Anan, Udah kamu datang pas banget. 11-11 ada masalah, ayo kita pergi. Diam aja apa naik mobil? oke.
Anan, aku datang cari kamu, ada yang mau aku bilang. Bilang aja. Aku udah ngerti, aku percaya bos dan Hi. Suyan 11 perasaannya, benur apapun namanya Hijin 11. Suyan 11, juga gak masalah yang harus kita lakukan. Adalah Minaili Seiken, masalah Mirka yang Baron taken. Mereka bahagia, itu yang benar. Benar kamu mikir gitu? Tentu aku mau bikin semuanya sederhana. Jangan terlalu rumit. Termasuk kita berdua juga. Aku gak mau karena urusan mereka mempengaruhi perasaan kita berdua. Plan menyelamatkan cinta resmi dimulai. Oke, resmi dimulai. Yan 11. Hijie. Jaga baik-baik dia, jangan biarkan dia pegang gadget. Tenang, aku pasti jaga. Gimana kalau gini? Aku keluarin 3 juta buat bikin dia mundur. Gak boleh sama sekali. Situ makasih baiknya kamu. Tapi aku gak bisa terima uang kamu. Apalagi kalau ada satu pasti ada dua. Hijin 11 dia gak bakal puas. Sebenarnya aku cari Anan hari ini. Ada satu hal lagi yang mau aku minta tolong. 11-11 bilang aja apa yang bisa kita bantu. Hijin 11 bilang mama masih di luar negeri. Tapi aku gak terlalu percaya, jadi aku mau minta tolong kalian cariin. Asal bisa ketemu mama, aku bisa lepas dari kontrol Hijin 11. Oke, aku pakai koneksi buat cariin. Selain itu, bos, itu kamu mau gimana? Aku belum mikirin. Guzong. Tempat udah siap. Oke, makasih. Tutup. Hari ini kan tutup. Ini. Kejutan spesial buat kamu sendiri. Suka gak?
Ada lagi. Di sini selain karya klasik Huang Shanyue, ada juga banyak karya barunya yang baru saja diciptakan. Semuanya belum pernah dipasarkan. Aku merasa dikelilingi kebahagiaan. Bahagia. Bersama kamu saja sudah bahagia. Gu Hi halo. Anda adalah Huang Shanyue. Katanya dari Gu Hi kamu adalah penggemar beratku. Terima kasih sebelumnya Gu Hi menghubungi saya. Berhasil meyakinkan saya untuk mengadakan pameran pribadi ini untukmu. Sangat hati-hati. Cinta kalian benar-benar membuat iri. Untuk pertemuan istimewa ini, aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Ayo. Ini untukmu. Terima kasih. Kamu memberikannya padaku. Ini benar-benar untukku. Tentu saja. Ini adalah boneka buatan tangan pertamaku. Juga koleksi pribadiku. Boneka Hi yang rusak sebelumnya. Dibuat berdasarkan model ini untuk produksi massal. Gu Hi menceritakan kisah kalian padaku. Aku sangat terharu. Merasa niat Gu Hi benar-benar langka. Terima kasih telah rela berkorban mengisi kekosongan dalam hatiku. Sama-sama, aku sangat menantikan kerjasama dengan Gu Hi. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kencanmu dengan Hi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sebelas Cheng, terima kasih. Kenapa kamu begitu baik padaku? Siapa lagi yang harus aku perlakukan baik kalau bukan kamu? Kapan kamu mempersiapkan semua ini? Aku sama sekali tidak tahu. Apakah kamu senang hari ini? Ini hadiah yang paling mengejutkan yang pernah aku terima. Apa keinginanku? Adalah melakukan yang terbaik. Untuk memenuhi semua keinginanmu. Bu 11 Cheng. Aku mencintaimu. Aku berharap selamanya bersamamu. Seperti mimpi indah. Aku takkan pernah melupakan malam ini. Kenapa bilang begitu seolah-olah nanti? Tak ada kesempatan lagi. Apa yang terjadi?
11 Cheng, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katakanlah. Sebetulnya, 11 Cheng Jin 11. Bibi Mei, Kenapa Anda kembali? Bagaimana dengan nenek? Nyonya tua juga sudah kembali. Belakangan ini kesehatan Nyonya tua sangat baik. Suasana hatinya juga baik. Sedang berdiskusi denganku untuk pergi ke luar negeri. Ini sebelum berangkat kami mampir untuk melihat kalian berdua. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu katakan tadi? tidak ada. Ngomong-ngomong Nona Jin 11. Ada kerabatmu yang datang. Sedang menemani Nyonya tua mengobrol. Kerabat? Ayo pergi. Nyonya tua Anda sungguh menggemaskan. Nyonya tua mereka sudah kembali. Jin 11 siapa ini? Jin 11 lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Jin 11 Cheng, duduklah di sini dekat nenek. Pergilah. Ayo. Nenek tinggal di rumah sakit terus sangat membosankan. Tidak ada yang menarik. Jin 11 nenek merindukanmu. Nenek, Jin 11 melihatmu sekarang hidup begitu bahagia. Aku juga turut senang. Ini pasti tunangan Jin 11 kan? Perkenalkan secara resmi. Aku adalah sepupu Jin 11 Suyan 11. Jin 11 aku tiba-tiba datang. Kamu tidak marah padaku kan? tidak. Kamu bilang sungguh kebetulan. Aku dan Xiao Mei baru saja masuk ke dalam halaman. Lalu melihat Yan 11 membawa koper duduk di depan pintu. Bagus-bagus, keluar jalan-jalan memang menyenangkan. Anda benar. Pulang, aku harus istirahat. Siapa ini? Tidak tahu. Makanlah lebih banyak. Nenek, terima kasih banyak. Awalnya saya hanya ingin diam-diam mencari Jin 11. Tidak menyangka mengganggu Anda. Tidak apa-apa. Kamu adalah sepupu Jin 11. Kedepannya kita adalah keluarga. Jika ada kesulitan, kamu bisa bicara dengan saya. Untuk mengobati ibu saya menggadaikan rumah kami. Sekarang rumah itu sudah diambil. Saya tidak punya pilihan lain selain mencari Jin 11. Anak yang malang juga. Lalu apa rencanamu sekarang? Saya ingin meminjam uang dari Jin 11. Tapi tenang saja, saya pasti tidak akan memaksa menempel padanya. Saya hanya ingin punya tempat tinggal. Lalu mencari pekerjaan. Uangnya pasti akan saya kembalikan. Saya juga tidak perlu tinggal di tempat yang bagus. Asal ada tempat tidur saja sudah cukup. Ini. Gadis kecil begini bagaimana bisa? Kalau tidak begitu. Lagi pula rumah ini cukup besar. Kamu tinggal dulu saja di sini. Bagaimana bisa terlalu merepotkan Anda? Dan saya dengar. Pacar Jin 11 juga ada di sini. Ini mungkin tidak nyaman. Tidak apa-apa. Nanti mereka pulang kita bisa ngobrol pelan-pelan. Baik, ayo cepat makan. Ayo makan. Saya dengar dari Yan 11. Kalian bersaudara tumbuh besar bersama. Hubungannya sangat baik. Jadi saya mengambil keputusan sendiri. Meminta Yan 11 tinggal di kamar tamu dulu.
11-11 kamu tidak marahkan sama nenek yang ikut campur. Bagaimana bisa nenek? Saya tahu niat nenek baik. Kalau begitu tunggu sepupu Jin 11 dapat pekerjaan. Saya akan menyewa apartemen di dekat kantor untuknya. Ini akan lebih nyaman baginya Jin 11 bagaimana menurutmu? Guzong terima kasih banyak. Nenek saya ada beberapa hal. Ingin bicara berdua dengan sepupu. Baiklah kalian bersaudara saja. Sudah lama tidak bertemu. Pasti ada banyak hal yang ingin dibicarakan. Nenek saya antar nenek kembali ke kamar. Oh iya besok saya harus buru-buru ke bandara. Kalian berdua ngobrol saja ya. Di mana kamar saya? Saudari sepupu. Ikut saya. Kamu mau apa? Saya bicara jujur pada nenek. Untuk mengobati ibu saya bahkan tidak punya tempat tinggal. Kamu menampung saya beberapa hari saja kenapa? Kamu mau tinggal berapa lama? Tinggal sampai. Kamu dapat 3 juta. Hijin 11 jangan keterlaluan. Saya tutupi kebenaran untukmu. Kamu bilang saya keterlaluan. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Saya dapat uang kamu ketemu orang. Bagus kan? Suyan 11. Sekarang kamu sudah untung besar. Saya sarankan kamu bersyukur. Jangan paksa saya. Paling-paling saya beritahu semuanya pada 11 Cheng. Hancur-hancuran saja. Kamu tidak ingin bertemu ibu lagi. Selama saya tidak bicara kamu tidak akan pernah bertemu ibu lagi. Kalau Gu 11 Cheng memang punya kemampuan, suruh dia cari di semua rumah sakit di dunia. Tapi kamu tahu sendiri rumah sakit di luar negeri. Kalau biaya rumah sakit tidak dibayar, ibu pasti akan diusir. Dia baru saja selesai operasi, dan tidak bisa bahasa asing mungkin. Diam. Suyan 11 sejak kecil memang bodoh dan tolol. Bahkan dia bisa mengatasi Gu 11 Cheng. Kenapa saya tidak bisa? Kalau saya bisa merebut orang itu, nanti semuanya akan menjadi milik saya. Bagaimana saya harus jujur pada 11 Cheng? Sebelas. Saya haus, saya minum air. Segera kembali ke kamar. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kalau ada sesuatu pasti beritahu saya ya. Jin 11 kalian di sini. Aku cuma mau lihat bahan makanan apa yang ada di kulkas. Nyonya Gu baik hati sudah menampungku. Besok aku mau masak makanan enak. Sebagai rasa terima kasih. Kalau kalian ada aku nggak ganggu deh. Jin 11 kamu kenapa? Aku tahu kamu khawatir sama kondisi ibuku. Tenang aja dia sudah pulih dengan baik. Nanti kalau sudah waktunya, aku akan atur semuanya.
Aku akan atur ketemu kalian, oke? Kalau begitu, itu yang terbaik. 11-11 kalau kamu khawatir sama orang tua. Aku bisa atur buat kamu. Gak usah, Pak Gu. Bisa tinggal di rumahmu aja aku sudah sangat bersyukur. Gak mau bikin repot kamu. Sudah malam Nona, Su istirahat aja. Ayo kita pulang. Kenapa? Nggak bisa tidur. Kalau kamu memang ada masalah, harus bilang aku ya. Selamat malam.